Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sistem respirasi yang beranggotakan saya sendiri, Arif Rahman, Milah Revalina, Ranggita Renata, Risma, Rista Nurfadilah, dan Tiara Nurjana. Sistem respirasi adalah sistem yang memiliki fungsi utama untuk melakukan respirasi, di mana respirasi merupakan proses mengumpulkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi utama sistem respirasi adalah untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida. Anatomi respirasi dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, bronkiolus, pulmo, dan pembuluh darah di paru-paru. Yang pertama adalah hidung. Hidung, masuknya udara bermula dari hidung. Hidung merupakan organ pertama dalam sistem respirasi yang terdiri dari bagian eksternal, maksudnya terlihat, dan bagian internal. Di hidung, bagian eksternal terdapat rangka penunjang berupa tulang dan hyaline kartilago yang terbungkus oleh otot dan kulit. Struktur interior dari bagian eksternal hidung memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Menghangatkan, melembabkan, dan menyaringkan udara yang masuk. 2. Mendeteksi stimulasi olfaktori, maksudnya indera pembau. Dan ketiga, modifikasi getaran suara yang melalui bilik resonansi yang besar dan bergema. Atau fungsi secara umum, hidung berfungsi menangkap udara dan aroma serta membersihkan udara luar yang masuk. Selanjutnya yaitu faring. Faring atau tenggorokan adalah saluran berbentuk corong dengan panjang 13 cm kurang lebih. Dinding faring disusun oleh otot rangka dan dibatasi oleh membran mukosa. Otot rangka yang terrelaksasi membuat faring dalam posisi tetap, sedangkan apabila otot rangka kontraksi maka sedang terjadi proses menelan. Fungsi faring adalah sebagai saluran untuk udara dan makanan, menyediakan ruang resonansi untuk suara saat berbicara, dan tempat bagi tonsil, berperan pada reaksi imun terhadap benda asing. Di dalam faring juga terdapat pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan oesophagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring juga terletak di belakang laring. Selanjutnya yaitu laring. Laring tersusun atas 9 bagian jaringan kartilago, 3 bagian tunggal dan 3 bagian berpasangan. 3 bagian yang berpasangan adalah kartilago arytenoid, cuneiform, dan corniculate. Arytenoid adalah bagian yang paling signifikan di mana jaringan ini mempengaruhi pergerakan membran mukosa atau lipatan vokal sebenarnya untuk menghasilkan suara. 3 bagian lain yang merupakan bagian tunggal adalah tiroid, epiglottis, dan krikoid. Tiroid dan krikoid keduanya berfungsi melindungi pita suara. Epiglottis melindungi saluran udara dan mengalihkan makanan dan minuman agar melewati esofagus. Adapun fungsi dari laring yaitu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Selanjutnya adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran tubuler yang dilewati udara dari laring menuju paru-paru. Trakea juga dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia sehingga dapat menjebak zat lain udara yang masuk lalu akan didorong ke atas melewati esofagus untuk ditelan atau dikeluarkan lewat dahak
Trakea dan bronkus juga memiliki reseptor iritan yang menstimulasi batuk, memaksa partikel besar yang masuk kembali ke atas. Adapun fungsi dari trakea sebagai saluran penghubung pernapasan bagian atas dan paru-paru, dan ukuran dari trakea panjangnya kira-kira 10 cm dan lebarnya kira-kira 2,5 cm. Selanjutnya adalah bronkus. Setelah laring, trakea terbagi menjadi dua cabang utama, bronkus kanan dan kiri, yang mana cabang-cabang ini memasuki paru kanan dan kiri. Di dalam masing-masing paru, bronkus terus bercabang dan semakin sempit, pendek, dan semakin banyak jumlah cabangnya, seperti percabangan pada pohon. Cabang terkecil dikenal dengan sebutan bronkiol. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan kecil-kecil dari bronkus. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Fungsi bronkiolus adalah mengalirkan udara ke dalam alveoli, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus bagian terakhir dari perjalanan udara. Permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Terdapat sekitar 300 juta alveoli di kedua paru dengan diameter masing-masing rata-rata 0,2 mm. Fungsi alveolus sebagai tempat pertukaran karbon dioksida, CO2, dan oksigen. Selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut lobus. Terdapat 3 lobus di paru sebelah kanan dan 2 lobus di paru sebelah kiri. Di antara kedua paru terdapat ruang yang bernama cardiac nodes yang merupakan tempat bagi jantung. Masing-masing paru dibungkus oleh 2 membran pelindung tipis yang disebut parietal dan visceral pleura. Parietal pleura membatasi dinding toraks, sedangkan visceral pleura membatasi paru itu sendiri. Di antara kedua pleura terdapat lapisan tipis cairan pelumas. Cairan ini mengurangi gesekan antar kedua pleura sehingga kedua lapisan dapat bersinggungan satu sama lain saat bernafas. Paru-paru juga merupakan organ yang bertugas untuk mengatur udara masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Fungsi dari paru-paru sebagai organ dalam sistem pernafasan. Arteri pulmonalis atau batang paru adalah pembuluh darah besar yang keluar dari jantung menuju ke paru-paru. Arteri pulmonalis bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri yang akan berujung pada bronkus kanan dan bronkus kiri paru-paru. Arteri pulmonalis merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah satu-satunya arteri tubuh yang membawa darah oksigen, sedangkan arteri lainnya membawa darah yang kaya akan oksigen. Katup pada ventrikel berfungsi sebagai pintu satu arah di mana darah bisa keluar dari jantung, namun tidak bisa masuk kembali ke jantung. Arteri pulmonalis kanan dan kiri bertugas membawa darah kaya karbon dioksida menuju kedua bronkus paru-paru. Dalam paru-paru akan terjadi pertukaran gas. Gas karbon dioksida yang sudah tidak diperlukan dalam darah akan diganti dengan gas oksigen yang diperlukan tubuh. Itu dia penjelasan tentang sistem respirasi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.